kita melanjutkan pelajaran kita di dalam materi atau pelajaran kelimpahan unsur-unsur yang terdapat di alam. Di mana dalam kelimpahan unsur-unsur yang terdapat di alam itu ada kurang lebih sekitar 50-an unsur yang terdapat di alam, tetapi Bapak berikan ini sebagian saja karena anak-anakku di rumah sudah lengkap bukunya, bisa melihat, bisa dibantu dilihat di buku paket, di buku LKS-nya, itu ada semua kelimpahan-kelimpahan yang terdapat di alam. Pertama, unsur yang terdapat di alam itu yang artinya yang paling banyak adalah oksigen yang diberi simbol O2. Oksigen itu sebanyak 49,20. Anggaplah kurang lebih hampir setengahnya 50% dibanding dari unsur-unsur yang ada di alam, oksigen yang paling banyak. Lalu silikon diberi simbol Si itu 25,57%. Lalu aluminium Al 7,50%. Fe besi 4,71, kalsium Ca, natrium Na, kalium K, magnesium Mg, hidrogen H, ya biasa juga disebut H2 boleh atau H juga boleh, titanium Ti, klorin Cl, dan seterusnya ke bawah masih banyak unsur-unsur yang terdapat di alam. Jadi Bapak ambil ini sebagian saja yang perlu kamu ketahui di dalam kelimpahan unsur-unsur yang terdapat di alam. Jadi ini persennya, persen massa, artinya dari semua ini diurutkan ya, yang mana yang paling banyak adalah oksigen disusul dengan unsur-unsur atau atom-atom yang ada di dalam alam ini ya. Lalu kita masuk di dalam gas mulia. Gas mulia dalam SPU. SPU ini sistem periodik unsur. SPU. Jadi anak-anak bisa melihat tabelnya, tabel sistem periodik boleh bisa dibantu ya. Ada tabel dari kelas 1, kelas 2 saya bisa dilihat tabelnya ya, yang model begini ya. Ini tabel SPU, tabel sistem periodik unsur. Nah, coba dilihat gas mulia dalam SPU meliputi helium He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe, dan radon Rn. Ini yang terdapat di dalam golongan 8 dalam SPU. Jadi anak-anak bisa melihat dia paling sebelah ujung ya, paling buntut di sana. Dia golongan 8. Golongan 8A biasa juga disebut golongan gas mulia. Gas mulia atau golongan 8A. Ya, ini yang dilihat di dalam tabel SPU. Jadi dia di paling ujung. Ya, jadi dari atas itu He sampai dengan Rn paling bawah. Ya, itu yang ada di dalam golongan gas mulia, golongan 8A. Lalu kita lanjut sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat gas mulia meliputi ya, konfigurasi elektronnya stabil, titik didih dan titik leburnya rendah. Titik didih dengan titik lebur itu beda ya, jangan disamakan titik didih dan titik lebur yang sangat rendah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya maksudnya kita lihat di dalam tabel lagi. Dalam satu golongan, jadi ini misalnya ini tabel, dari atas
atas ke bawah. Jadi maksudnya dari atas ke bawah, ya. Jadi Bapak kasih tanda panah dari atas ke bawah, ya. Ya, start dari atas ya ke bawah, ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kenapa dia? Jari-jari atomnya semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kenapa dia? Energi ionisasinya semakin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik didih dan titik lelenya semakin besar. Kereaktifannya makin besar. Itu yang ada di dalam sifat-sifat gas mulia dari atas ke bawah dalam sistem Prodik unsurnya. Coba bisa dilihat dari atas ke bawah, ya. Yang terjadi itu jari-jari atomnya semakin besar, energi ionisasinya makin kecil, titik didih dan titik lelenya makin besar, kereaktifannya makin besar, ya. Jadi anak-anak di rumah bisa dilihat tabel sistem Prodiknya, boleh. Jadi dilihat dari atas ke bawah, ya. Yaitu yang ada di dalam sifat-sifat gas mulia. Lalu kita masuk ke dalam senyawa-senyawa gas mulia. Dalam senyawa gas mulia, semua gas mulia dia bereaksi dengan golongan 8A itu. Salah satu unsur yang ada adalah xenon, Xe, ya. Xe bereaksi dengan klor menghasilkan XeF2. Jadi XeF2, XeF4, XeF6, xenon klorida, XeF4 dan XeF6. Itu yang ada dalam senyawa gas mulia. Jadi bedakan antara senyawa dengan unsur itu beda, ya. Unsur atau atom itu sama. Kalau senyawa itu sama dengan molekul, ya. Jangan ditukar. Jangan molekul dengan unsur atau senyawa dengan atom. Yang jadi yang sama itu senyawa dengan molekul. Unsur itu dengan atom, ini sama. Jangan ditukar, jangan disilang, ya, jangan disilang. Itu salah, ya. Karena kalau dia unsur atau atom, ini sendiri, ya, sendiri saja atomnya, ya. Kalau dia senyawa atau molekul, ini lebih dari sendiri, jadi lebih dari satu, jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Jadi kalau dia senyawa atau molekul, lebih dari satu, ya, lebih dari sendiri, lebih dari satu atom atau unsur. Nah, itu masuk ke dalam senyawa atau molekul. Ya, itu bedakan, ya. Jadi ini anak-anakku saya mau tanya, XeF2, XeF4, XeF6 ini masuk ke dalam senyawa atau unsur? Ya. Jadi ini 3 ini masuk ke dalam senyawa atau molekul, bukan masuk ke dalam atom atau unsur, karena lebih dari satu. Ada xenonnya, ada klornya, ada xenon, ada klor. Jadi ini sudah ada dua atom, ya, atau 2 unsur. Yaitu yang ada di dalam senyawa gas mulia. Kita masuk berikutnya, pembuatan gas mulia. Pembuatan gas mulia itu melalui cara penyulingan, ya. Nanti anak-anakku bisa membaca bukunya, ya. Pembuatan gas mulia itu melalui cara penyulingan, ya. Berikut kegunaan gas mulia. Kegunaan gas mulia itu contohnya diambil ada 4 atom atau ada 4 unsur yang diambil untuk contoh di dalam gas mulia, yaitu He, helium, neon, Ne, argon, Ar, dan kripton, Kr.
Ya. Jadi anak-anak bisa lihat ini. Lalu kegunaannya ini ada. Kegunaannya helium atau He itu adalah pengisi balon udara. Lalu neon Ne untuk lampu neon. Artinya di dalam ya, itu lampu. Di dalam lampu itu adalah atom atau unsur neon. Argon Ar sebagai pengisi gas pada bola lampu pijar. Ya. Ini argon Ar sebagai pengisi gas pada lampu pijar. Berikut Kr untuk gas anestesi atau pembius. Ya, ini umumnya dipakai di dalam bidang kesehatan, ya, yang umumnya dipakai di dalam pembiusan kepada pasien-pasien yang akan dioperasi. Umumnya dipakai ya zat kimia atau unsur-unsur yang terdapat di dalam unsur-unsur kripton. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa menerima, bisa memahami materi yang Bapak berikan pada hari ini. Semoga anak-anakku semua dapat mengerti. Terima kasih.